Kemudian terakhir, akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah jami'an, saya ingin ingatkan adalah kebalikan yang tadi. Afat mufsidatul ukhuwah. Banyak sekali perkara-perkara merusak ukhuwah di antara kaum muslimin. Di antara sebab terbesar rusaknya ukhuwah, hilangnya ukhuwah adalah ini idamul ikhlas. Tidak tulus di dalam berukhuwah, tidak tulus dalam bersahabat. Persahabatannya, pertemanannya karena dunia semata. Nah, tendensi dunia, bukan lillah, bukan fillah. Berbeda seorang yang berteman fillah walillah dengan seorang yang berteman ingin mendapatkan dunianya. Ketika hilang apa yang dia cari, ketika hilang apa yang dia harapkan dari temannya, terputuslah persahabatan tersebut. Adapun ukhuwah fillah walillah akan langgeng senantiasa ila yaumil qiyamah, ila al-akhirah, akan bermanfaat sampai akhirat nanti. Kita lihat, kita dengar, ya betapa banyak misalnya para politikus yang dilulukan, yang ketika dia di partai tertentu, ya banyak temannya, banyak sahabatnya, ya tapi ketika dia berpindah partai, sebaik apapun dia di mata manusia di dunia, ya pasti akan dibenci oleh orang-orang yang ada di partai sebelumnya. Kenapa demikian? Karena hubungan di antara mereka, ukhuwah di antara mereka, karena sebab hizb, karena sebab partai semata, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara sebab yang merusak ukhuwah adalah ketika tidak adanya ikhlas, hilangnya ketulusan di dalam berukhuwah. Yang kedua, akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah jami'an, juga di antara yang banyak merusak ukhuwah di antara kita, di antara kaum muslimin adalah tasdiq ma yunqal min al-akhbar wal isya'at, membenarkan berita-berita, isu-isu yang terkait dengan saudara kita, cepat menanggapi berita-berita miring tentang saudara kita, tentang teman kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, ketika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, maka fatabayyanu, maka engkau hendak tabayyun tersebut, jangan segera membenarkan, dicek kembali kebenarannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara fasik, orang fasik adalah namam, orang senantiasa adu domba, yang menyampaikan berita yang satu ke pihak yang lain untuk membuat kerusakan di antara mereka, merusak hubungan di antara mereka. Datang ke si A, membawa berita ke si B, iya, bahasa si A berkata begini-begini kepada kamu. Datang dari si B menuju ke si A, menyampaikan ucapan si B ke si A, juga yang merusak hubungannya. Namam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qattat, tukang namimah tidak akan masuk surga. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Silakan baca penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin terkait dengan masalah ini. Ketika datang kepada namam, seorang yang membawa berita namimah, maka hendaknya kamu nasihati dia. Kamu katakan bahwasanya haram, perbuatan kamu ini haram. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannatun namam, la yadkhulul jannatun namam. Yang kedua, setelah kamu nasihati dia yang berbuat namimah,
jangan mengadu domba di antara kaum muslimin. Yang kedua adalah adamu tasdiqih, dia seorang fasik. Namam, tukang namimah, ada seorang yang fasik, yang kamu benarkan beritanya. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi betapa banyak seorang muslim terbawa berita-berita, isu-isu yang miring tentang saudaranya. Akhirnya dia kemudian rusak hubungan dengan saudaranya karena sebab berita-berita yang jelek, berita-berita yang tidak benar, isu-isu yang dihembuskan oleh namami, oleh orang berkata domba. Fadillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Yang ketiga, yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan di kesempatan ini, di antara sebab yang banyak merusak ukhuwah juga akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah al-ikthar min al-liqa'at al-mudayyi'ah lil waqt bidun faidah. Banyaknya kumpul-kumpul yang menghabiskan waktu tanpa ada faedah. Datang ke rumah yang satu, ngobrol-ngobrol ke sana kemari, menghabiskan waktu tanpa ada faedah. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah jami'a. Yang pertama saya ingatkan para akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Qala Rabbuna azza wa jalla wa qarna fi buyutikum. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para wanita untuk tinggal di rumah. Tidak keluar rumah kecuali dengan hajah dan tentu dengan izin suaminya. Seringkali akhwati billah rahimana rahimakumullah jami'a, ketika para ummahat kumpul-kumpul, dia terseret kepada perkara-perkara yang lain. Yang pertama adalah tadi yang disyaratkan, tadyi'ul waqt, menyanyiakan waktu. Dia keluar rumah tanpa ada uzur, tanpa ada hajah, dia habis-habiskan waktunya tanpa ada faedah. Yang ketiga, akhirnya terjatuh ke dalam perkara-perkara yang makruhat atau muhramat. Termasuk akhwat fillah rahimana rahimakumullah terkait dengan afatul lisan, bahaya-bahaya lisan. Entah itu ghibah, entah itu namimah, entah itu mizah, bercanda yang kemudian menyebabkan tersinggungnya orang lain. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam satu hadis yang saya ingat, dikutip Syalbani rahimahullah ta'ala, ma tahabbani fillah, ma tahabbani rajulani fillah thumma furriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma, wa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dua orang yang tadinya bersatu saling mencinta fillah walillah, kemudian Allah pisahkan hubungan di antara keduanya menjadi musuh, tidak akur kecuali dengan sebab perbuatan dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya, ad-dunub, al-ma'siyah, di antara sebab yang terbesar yang menghilangkan ukhuwah di antara kaum muslimin. Ketika seringnya keluar seorang wanita dari rumahnya, yang pertama dia menyalahi
perintah Allah, waqarna fi buyutikum, tinggalkan di rumah-rumah kalian. Yang kedua, dia akan terjatuh kepada tadyi'ul waqt. Rasul SAW menyatakan ni'matan magbunun fihi katsirun minan nas. Dua nikmat ya banyak orang rugi besar. Di antaranya adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatannya, waktu luangnya yang semestinya digunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk istirahat, bersiap-siap untuk melayani suaminya, membantu suaminya, berkhidmah kepada suaminya. Ternyata waktu luang yang harusnya dia manfaatkan sebaik-baiknya dia gunakan untuk ngobrol kesana kemari, ya justru menyebabkan dosa. Nakhwatu billah rahimana rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi, memberikan manfaat di majelis ini.